Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ya Allah, salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man shalla alaih wa salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalla alaih. Wa salli ala Muhammad kama amartana bisalatu alaih. Wa salli ala Muhammad kama yuhibbu an yusalla alaih. Wa salli ala Muhammad kama yanbaghi li salatu alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah dengan sebaik-baik pujian dan bersalawat kepada Rasulullah dengan seindah-indahnya salawat, dan jazakumullah khairan katsira kepada DKM yang telah mengizinkan dan membuat acara ini terselenggara, kepada panitia yang membuat acara ini berlangsung dengan tertib dan baik, dan kepada semua peserta yang hadir. Wahai kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirindu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali saya menggunakan kata-kata salawat di kata pembuka. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Rendah itu orang, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia enggak sambut dengan salawat. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Sahih hadis ini. Sungguh rendah, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia enggak sambut dengan salawat. Bukan Nabi kepengenan disalawatin, bukan. Dan salawat itu bukan mendoakan Nabi. Karena kalau salawat itu mendoakan Nabi dan Allah bersalawat, maka kepada siapa Allah berdoa? Jadi Bapak Ibu sekalian, salawat ini Masya Allah gitu ya, sebelum saya masuk ke dalam materi. Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita sholat. Allahnya sholat enggak? Enggak. Allah menyuruh kita berpuasa. Allahnya puasa enggak? Laisa kamitslihi syai'un. Allah menyuruh kita zakat. Allahnya berzakat enggak? 2,5% gitu? Ya enggak. Allah menyuruh kita haji. Allahnya pergi haji enggak? Ya enggak. Mukhalafatuhu lil hawadits. Tapi ada satu perbuatan di mana Allah menyuruh, tapi Allah sendiri melakukan gitu loh. Dan cuma satu-satunya perbuatan itu. Perbuatan apa itu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru diperintahkan. Jadi Allah dan para malaikat gitu loh bersalawat kepada Nabi. Subhanallah. Bukan karena diatur Nabi tingkah lakunya oleh Allah, tapi emang karena beliau mulia. Gitu loh. Sampai baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru dia Allah perintahkan, baru. Tapi Allah lebih dulu. Dan bukan cuma Allah, para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Coba dipikirkan dulu, ya Allah kok bisa kayak begitu gitu. Apa Nabi diatur begini? Enggak. Memang beliau mulia gitu loh. Memang beliau berkali-kali diuji oleh Allah dan membuat Allah sendiri kagum dengan Nabi. Bagaimana tanda kekagumannya Allah dengan Nabi?
Allah menyempatkan menaruh sifatnya. Al-azim itu sifat Allah. Tapi Allah sematkan itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi disematkan asma Allah kepada beliau. Dan sesungguhnya itu taukid innaka itu taukid. Wa innaka la'ala taukid lagi. Wa innaka sesungguhnya engkau la'ala niscaya betul-betul ala di atas khuluqin azim. Di atas akhlak yang azim. Azim itu asma Allah, tapi ditempatkan kepada Nabi SAW. Coba. Dan satu-satunya yang boleh mengisi hati nurani sepenuhnya. Satu-satunya yang boleh masuk ke dalam hati semua manusia. Yang kita cintai full 100%, yang menguasai hati, tentunya selain Allah, hanya Nabi SAW. Yang lain gak bisa. Dan memang tiada banding. Tiada banding. Kecintaan orang tua sama kita, ya Masya Allah. Tapi ketika di hari kiamat, apa kata orang tua? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Cintanya seorang suami kepada istri memang full. Tapi ketika di hari kiamat, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Gitu. Kepada siapa di hari kiamat kita bergantung selain kepada Allah? Kalau bukan kita mencari Rasulullah. Karena beliau doang gitu yang bisa. Yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat cuma dia doang. Yang lain enggak. Kenapa sampai dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya? Kenapa sampai dia doang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan syafaat kepada umatnya? Dan bukan cuma hanya kepada umatnya beliau memberikan syafaat. Beliau memberikan syafaat kepada seluruh umat. Kepada umatnya Nabi Adam, kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua Nabi, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam yang sekarang sudah wafat, mereka berkumpul di alam barzah. Sekarang mereka terkatung-katung dan juga sebagian umat Nabi Muhammad yang sudah wafat. Terkatung-katung, mereka mau kemana? Mereka mau lari kemana? Mereka berada di antara alam barzah yang sudah tidak bisa lari kemana-mana. Yang ada dosa, gelisah selama-lamanya. Dia nggak tahu bagaimana nasibnya. Mereka ini lari semuanya ke Adam alaihissalam. Lari ke Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam berkata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku nggak sanggup menyelamatkanmu, kata Nabi Adam. Karena aku sendiri melanggar firman Allah dengan memakan buah yang Allah larang. Larilah kalian kepada Ibrahim. Karena dia Khalilullah. Mereka lari kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, bagaimana nasib kita ini? Terkatung-katung di antara alam barzah. Kata Nabi Ibrahim, aku gak bisa menyelamatkan kalian. Aku gak bisa menyelamatkan kalian. Karena aku pernah berbohong di dunia ini. Larilah kalian kepada Musa, karena dia adalah kalamullah. Maka semuanya lari kepada Musa alaihissalam. Dan ketika sampai kepada Musa, semua umat yang setelah wafat itu, Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku sendiri gak sanggup untuk memberikan syafaat. Karena aku pernah membunuh orang tanpa hak. Larilah kalian kepada Isa. Maka dia insya Allah bisa memberikan syafaat karena dia Ruhullah. Maka semua umat yang telah wafat di alam barzah itu lari kepada Isa alaihissalam. Ya Isa, mintalah kepada Allah, selamatkan ini. Bagaimana ini coba? Dan Isa alaihissalam pun berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ketahuilah aku pun sedang gelisah karena umatku menuhankan aku. Larilah kalian kepada kekasihnya Allah. Larilah kalian kepada penghulu Nabi. Larilah kalian kepada khataman nabiyyin. Maka semuanya lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat, Pak, bukan cuma umat Nabi Muhammad.
Seluruh umat larinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah. Beliau hanya bersujud tanpa satu kata pun ucapan. Beliau hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terdengar firman Allah, "Ya Muhammad irfa' ra'saka, ud'uni astajib lakum." Ya Muhammad, kata Allah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, ud'uni, dan mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kau dikabulkan. Nabi Muhammad pun tidak hanya menjawab, hanya berkata, "Ya Allah, ummati, ummati, ya Allah. Ya Allah, umatku, umatku." Itu saja yang Nabi Muhammad sampaikan. Coba, siapa yang dipikirin saudara kita? Kita yang dipikirin oleh Rasulullah. Rasulullah udah selamat. Rasulullah udah masuk ke dalam surga. Tapi beliau nggak berkenan, saudara. Cuma satu yang dipikirin, ya Rasulullah, ummati, ya Allah, ummati, ummati. Coba, demi zat, demi kuasaan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan menghancurkan semesta ini. Coba pikirkan saudara, seolah-olah kiamat menunggu restu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah baru perintahkan malaikat Israfil hari itu supaya meniup seluruhnya. Dan itulah tanda kehancuran. Allahu Akbar. Dan ketika rata bumi, Allah perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, jemput kekasihku, jemput ruh yang suci itu." Malaikat Jibril pun mencari sampai Allah memberikan petunjuk di bumi Madinah. Maka dibangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat apa yang pertama kali keluar dari mulut Nabi, coba? Ketika Allah membangkitkan beliau, Nabi Muhammad bangun. Dan ketika bangun, Nabi Muhammad tengok kanan kiri semuanya rata, maka bertanya, "Ayu yaumin haza ya Jibril?" Ini hari apa ya Jibril? Kok begini gitu loh. Apa jawaban Jibril? Nabi pun tidak tahu bahwa itu hari kiamat. Maka ditanya, "Ayu yaumin haza ya Jibril?" Jibril menjawab, "Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari yang dijanjikan. Ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perhitungan. Tersontak kaget Nabi kita Muhammad sambil berkata, "Aina tarakta ummati?" Kalau begitu di mana kau taruh umatku? Coba. Kita lagi Pak yang dipikirin. Itu yang membuat Allah sendiri kagum betapa cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Malaikat Jibril pun menjawab, "Tidak ada satupun yang sudah dibangkitkan kecuali engkau ya Rasulullah." Bagaimana sekarang kalau begitu? Final an. Telah berbaris malaikat-malaikat, telah berbaris seluruh bidadari untuk menyambut kedatangan ruhmu yang suci ya Rasulullah. Tapi tak sedikit pun kebahagiaan tampak pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya berkata, "Ummati, ummati, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah." Sampai beliau memasukkan kaki ke dalam surga Firdaus, beliau pun gak berkenan. Udah selamat beliau, udah sempurna beliau, udah menyampaikan firman Allah, selesai tugasnya. Sekarang beliau hendak menikmati surga yang telah dijanjikan Allah untuknya, surga tertinggi. Tapi sebelah kaki pun tak mau beliau masuki. Apa yang dipikirkan? Siapa yang dipikirkan? Bisa orang tua kita begitu? Bisa kekasih kita begitu? Bisa suami istri kita begitu? Bisa atasan kita begitu? Tidak bisa, saudara. Maka sangat aneh orang yang berani mencintai orang lain lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, bila atasanmu menyuruh, sedangkan Allah telah memanggil, kau lebih mengikutinya, kau lebih cinta kepadanya, maka jangan heran kalau ketika 212 kita semua marah.
Kenapa? Karena ada orang yang mencela Nabi, tapi orang itu tidak ditangkap oleh pemerintah. Itu yang membuat kita marah. Saudara sekalian, bukan cuma di akhirat, saat di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memanjakan Nabi dengan berbagai macam pemanjaan, tapi tak pernah diambil oleh Rasulullah. Dalam firman Allah dalam surat Wad-Duha, Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo." Wala saufa yu'tika, dan apapun yang kau inginkan, rabbuka, Tuhanmu, fatardo, akan mengabulkan dan redho. Malaikat Jibril pun gembira dengan ayat itu. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Ya Rasulullah, mintalah, karena inilah hari di mana kau akan diberikan oleh Allah apapun." Apa ya Jibril? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Wad-Duha. Pada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sebut. Pengen kekuasaan, dapat Pak hari itu Pak. Ditangkapnya semua musuh-musuh Nabi, dapat hari itu. Dimatikannya semua orang yang menghina Nabi, dapat hari itu. Tapi apa yang Rasulullah ucap ketika ditawarkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Rasulullah menjawab, "Izan ya Rabb, la ardo wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, izan ya Rabb, la ardo, tak aku rela. Wa wahidun min ummati finnar. Satu saja umatku berada dalam api neraka. Kita lagi Pak yang dipikirin Pak oleh Rasulullah. Saat beliau ditimpukin, siapa yang enggak marah? Siapa yang enggak sakit Pak? Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, dan seorang Nasrani yang bernama Adas sebagai saksi hidup ketika Rasulullah ditimpukin berdarah-darah. Zaid bin Harithah bersaksi bahwa beliau melihat darah yang keluar dari balik baju Rasulullah. Entah bagian mana yang terluka, entah bagian mana yang disambit, tapi darah itu keluar dari balik gamisnya Rasulullah, mengucur deras sampai kena kaki Rasulullah dari balik tubuh dalam badan tubuhnya. Pada saat itu malaikat pun berduka. Malaikat tidak punya nafsu Pak, tapi malaikat bersedih dan marah sambil berkata, "Ya Rasulullah, ucapkan apa yang harus saya lakukan, sebagaimana telah Allah hinakan kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Lut." Apa kata Nabi? Nabi hanya membersihkan darahnya dan Nabi sholat 2 rakaat, dan di sana Nabi menjawab jawaban daripada permintaan malaikat. Yang Nabi jawab bukan hancurkan mereka, tapi yang Nabi jawab adalah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, jangan hukum mereka. Kasih petunjuk buat mereka ya Allah. Dan dikatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, jangan. Jangan malaikat. Siapa tahu kalau bukan dia, anaknya atau cucunya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya." Di situ Pak, Allah katakan, "Wa rafa'na laka dzikra." Sebutan untuk Nabi itu setinggi-tingginya sebutan. Gak ada Pak yang seperti itu Pak. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Bukan maksud hati untuk membanding-bandingkan yang lain. Bukan maksud hati Pak sama sekali. Tapi ketika umatnya Nabi Nuh tidak beriman, Nabi Nuh angkat tangan dan tenggelamlah semua umatnya. Ketika umat Nabi Lut tetap melakukan perbuatan keji, Nabi Lut angkat tangan, Pak, binasa semua kaumnya. Ketika Nabi Musa diganggu dalam dakwah, Nabi Musa angkat tangan, tenggelam semua Fir'aun, Pak. Demikianlah para Nabi, Pak. Tapi ketika Nabi Muhammad disambit, yang didoakan justru yang nyambit, Pak. Nah ini, Pak. Ini ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang membuat Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pujian kepada Nabi.
Demi Allah, Allah memanggil Adam dengan kalimat ya Adam. Allah memanggil Nabi Nuh dengan memanggil ya Nuh. Allah memanggil Ibrahim ya Ibrahim, ya Ismail. Allah memanggil ya Musa, Allah memanggil ya Isa. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita tak pernah disebut nama. Pasti Allah memanggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, wahai Nabi, wahai Rasul. Dan berbagai sebutan-sebutan yang lain. Bahkan ketika Nabi salah dalam menyikapi Abdullah bin Umi Maktum, beliau datang dan Nabi tetap melayani Abu Sufyan. Dan beliau berpaling wajahnya ke Abu Sufyan, tidak ke Abdullah bin Umi Maktum. Allah menegur dengan kalimat yang sangat cantik, Pak. Bukan dia bermuka masam, itu yang Allah bilang. Bukan kau bermuka masam, itu kasar. Tapi Allah katakan apa? Abasa wa tawalla anjahabul ama. Dia bermuka masam. Allah pun cinta yang luar biasa kepada Nabi. Sampai Allah mengatakan bukan kau bermuka masam, bukan. Tapi digunakan kalimat ketiga orang ketiga tunggal. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Dengan tujuan untuk tetap memuliakan Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, penuhilah rasa hatimu itu dengan cinta kepada Rasulullah. Demi Allah, tidak beriman seseorang sebelum mencintai Nabi di atas semua manusia yang pernah ada. Bahkan orang tua, bahkan keluarga, bahkan anak. Apalagi sekedar istri dan suami atau kekasih. Jauh. Jangan kau bandingkan. Bahkan ketika wafat orang sakaratul maut, itu selalu yang diucapkan itu adalah kata-kata yang paling dicintai, Pak. Ketika beliau memasuki masa ajal, malaikat Israel yang datang itu meminta izin, Pak. Mengetuk pintu Rasul dulu. Kalau diizinkan masuk, beliau masuk. Fatimah yang menyaksikan ini semua. Fatimah yang sedang memeluk Nabi SAW. Diketuk pintu Rasulullah. Dengan muka yang asing tapi menakutkan. Fatimah mengadu kepada ayahanda yang sedang tertidur karena panas begitu tingginya. Wahai ayah, ada yang mencari di luar. Mukanya kasar dan berkata, dia pemutus kenikmatan. Suruh dia masuk, dia adalah malaikat maut. Menjerit Fatimah bahwa itu adalah tanda berpisah dengan ayahanda. Dipeluknya Fatimah. Dan tetap disuruh masuk. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, telah datang masanya. Ya Rasulullah, Allah meminta untuk menjemputmu. Ya Rasulullah, itu kalau engkau kehendaki. Coba bayangkan. Coba, ini hadis Bukhari Muslim, Pak. Kalau engkau menghendaki. Kalau enggak, aku akan kembali kepada Allah. Kalau kau gak menghendaki, aku akan kembali kepada Allah. Tergantung, coba. Rasulullah hanya berucap, lakukan apa yang diperintahkan. Lakukan apa yang diperintahkan. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, fasda bima tu'mar. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka mulailah malaikat Israel menjalankan tugasnya. Beliau membuka keran demi keran. Karena setiap ruas adalah simpul terikatnya nyawa ke tubuh. Di situ Rasulullah sampai mengerang kesakitan dan berpaling. Di situ Rasulullah sampai memalingkan wajahnya. Betapa sakitnya dicabut. Kok sakit? Ya memang demikian, saudara. Dan di situ Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umat
umatku merasakan sakitnya dicabut nyawa. Coba sampai kayak begitu. Masih ingat terus umatnya, Pak. Ya Allah, jangan sampai umatku yang merasakan cabutnya nyawa. Timpakan saja sakitnya dicabut nyawa umatku kepadaku seorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih doa seperti itu. Sampai dalam hadis sahih diceritakan malaikat Israel dan malaikat Jibril yang hadir itu berpaling. Sampai Rasulullah bertanya, mengapa kalian berpaling? Apa jawaban malaikat itu? Malaikat menjawab, ya Rasulullah, apakah kami sanggup melihat kekasih Allah dalam kondisi seperti ini? Malaikat yang gak punya nafsu itu sampai berkata demikian. Bagaimana kita sanggup untuk melihat? Bagaimana kita sanggup untuk melihat kekasih Allah dalam kondisi seperti ini? Ya Allah ya Rabb. Maka tidak lain tidak bukan. Malaikat Jibril pun kemudian memalingkan. Malaikat Israel pun memalingkan. Dan terus saja Rasulullah mengucap satu ucapan yang mana yang Fatimah tuh Zahra dan Aisyah yang berada di samping kanan kirinya menempelkan telinga mereka kepada mulut Rasulullah karena hanya sedikit kedengaran apa yang terdengar di antara mulut-mulut itu, apa yang terdengar di antara mulut-mulut wangi yang suci itu. Fatimah dan Aisyah bersaksi, beliau mendengarkan Rasulullah selalu mengucapkan ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucap. Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucap oleh Nabi SAW. Sampai menghembuskan nafas, mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat takbir. Tapi sebelumnya tetap beliau hanya mengucap satu, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kalau Rasulullah mikirin kita sampai kayak begitu, masa kita gak mikirin Rasulullah? Masa kita gak jaga warisan Rasulullah? Masa kita gak jaga apa warisan Rasulullah? Al-Quran, hadis Nabi, akhlak yang baik. Masa kita gak jaga warisan Rasulullah? Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu warisan-warisan Nabi SAW. Maka buktikanlah kecintaanmu kepada Nabi. Sampai begitu, Pak. Selama hidupnya Rasulullah SAW satu yang dipikirin. Kadang beliau berkata pada umat, pada sahabatnya, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada keluarga aku, kepada saudara aku. Bukankah kami semua ya Allah? Bukan. Ya Rasulullah bukan. Engkau sahabatku, kata Rasulullah. Engkau sahabatku. Yang aku rindu adalah saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang aku rindu adalah yang gak pernah berjumpa denganku, tapi beriman dan membela aku. Kita adalah orang-orang yang dirindu Nabi SAW. Kita orang-orang yang dinanti perjumpaannya oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat beliau udah selamat. Tapi hadis riwayat Muslim yang sahih menceritakan dengan detail bahwa beliau berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim. Beliau berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim. Dan beliau mengenali mana umatnya, mana bukan. Dan kita salah satu di antaranya, demi Allah, pasti kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kita mengaku umat Nabi. Yang jadi masalah, apakah Nabi mengakui enggak kita sebagai umatnya? Itu Pak masalahnya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang membela pemimpin yang zalim pun, kata Rasulullah, laisa min ummati, bukan dari kalangan umatku. Itu loh Pak. Beliau berada di atas jembatan Siratal Mustaqim.
Dan setiap melihat umatnya, beliau angkat tangan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Begitu, ya Allah selamatkan. Sampai selamat umatnya melewati. Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Lewat terus umatnya. Lewat terus. Sampai selesai, Pak. Sampai habis, Pak. Berapa tahun? Juta tahun. Beliau seharusnya sudah selamat masuk ke dalam surga. Tapi beliau tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam surga. Sampai seluruh umatnya selesai. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu yang diucapkan Nabi SAW. Satu persatu. Selamat, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Lewat terus. Dan kita berada di ujung. Kita berjumpa di ujung ada Nabi SAW. Itulah perjumpaan kita dengan Rasulullah. Insya Allah kita bisa cium tangan Nabi Muhammad. Kita bisa memeluk Nabi Muhammad. Dan kita bisa berziarah ke tempat-tempat yang disucikan untuk menghormati dan memuliakan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebagai representatif daripada kecintaan kita kepada Nabi, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat. Saya tidak sanggup untuk membacakan sholawat ini, maka izinkan saya menyampaikan kepada antum semua bunyi sholawatnya. Saya akan terjemahkan saja. Ini saya rekam sebuah kejadian yang sangat indah. Bagi Anda yang setiap ada masalah permasalahan, bagi Anda yang selalu punya masalah, sholawatlah. Karena sholawat akan menyelesaikan semua persoalan Anda. Jika Anda merasa kekurangan, Allah akan bersalawat kepadamu 10 kali. Dan Allah akan membacakan salawat untukmu 100 kali dan lebih banyak lagi ketika kau bersalawat kepada Nabi. Dan Allah akan menurunkan ribuan rahmat kepadamu ketika kau bersalawat kepada Nabi. Dan janganlah sampai ada satu hari pun yang lolos tanpa kau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة. Sia-sialah semua salat dan puasamu saat kau tidak bersalawat kepada Nabi. Dan jikalau dosamu tak bisa terhitung lagi, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu ketika kau memulai minta ampun dengan sholawat kepada Nabi.
محمد. Dan ketika dosamu segunung pun, maka akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kau memulai minta ampun dengan lebih dahulu membaca salawat kepada Nabi Muhammad. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. Dan semua perbuatan baikmu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelumnya akan membaca salawat. وعند الموت على فراش الموت. Dan ketika maut mendatangimu di atas tempat pembaringan, سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan bayang-bayang Nabi Muhammad kepada setiap orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. وعند دخول القبر. Dan ketika masuk kubur, وعند القبر. dalam kubur, وعند القبر. dan dalam kubur, تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. dan Allah akan memberikan keringanan, kedamaian, ketentraman, dan akan membebaskanmu dari siksa kubur karena banyaknya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ولا wasallam. تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. Dan awali dengan membaca salawat ketika malaikat Munkar dan Nakir mulai bertanya kepadamu. Allah. Demikian sahabatku sekalian, berbagai macam. Ini adalah yang barusan dibaca, itu hadis Nabi, Pak. Cuma digubah dengan syair gitu loh. Itu hadis Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab semua salam, bahwa Rasulullah akan mendampingi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengiringi, akan terus menyebut-nyebut orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama terdahulu, dia akan merasa kurang kalau sehari dia tidak menggunakan salawat 1000 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, perbanyaklah salawat kepada Nabi karena itu akan menumbuhkan tetesan-tetesan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan menyebut-nyebut, Pak, Ibu, diawali dengan menyebut-nyebut orang yang kita cintai sampai bergetar hatimu ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda cinta. Ketika disebut nama ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, getarkan hatimu. Karena itulah tanda cinta yang sesungguhnya. Ketika engkau belum berkeluarga, kau melihat seorang sosok wanita yang cantik rupawan, dan kau sebut-sebut namanya itu, dan dia tak lain tak bukan adalah kekasihmu. Ketika kau gembira hatimu, ketika disebut nama kekasihmu, itu adalah tanda cinta kepada kekasihmu. Kalau tidak seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintamu palsu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aplikasi daripada cinta kepada Rasulullah adalah ikuti. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, apa sunnah Nabi terbesar? Sunnah Nabi terbesar adalah salat berjamaah di masjid. Itulah terbesar, Pak. Dan kemudian yang wajib kita lakukan, pesan Nabi SAW, mencintai dan menghormati orang tua. Itulah pahala di atas jihad. Bakti kepada orang tua di atas jihad. Dan sunnah Nabi berikutnya yang wajib kita pentingkan, kita prioritaskan adalah akhlakul karimah. Karena beliau berpesan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah menjamin orang yang baik akhlaknya itu terdekat duduknya dengan Nabi di hari kiamat. Beliau bersabda, inna akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanuhum khuluqan.
Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat, akrabu minni dariku, majlisan duduknya di yaumal kiamah. Ahsanuhum khuluqan. Min husnil khuluq lagi Pak. Dari bagusnya akhlak. Maka orang yang cinta kepada Nabi pasti akhlaknya mulia. Orang yang cinta kepada Nabi pasti kata-katanya agung. Orang yang cinta kepada Nabi pasti tidak akan sanggup menyakiti hati saudaranya. Kenapa? La yu'minu ahadukum, kata Nabi, enggak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kecuali dia mencintai saudaranya, sesamanya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini aplikasi dari cinta Nabi. Maka mustahil orang cinta kepada Rasulullah akhlaknya kasar. Mustahil orang yang cinta kepada Rasulullah dia galak di rumah tangganya. Mustahil. Itu aplikasi daripada cinta Nabi. Nabi santun, Nabi halus sekali, Nabi lembut sekali. Ikuti Pak. Nabi makan dengan tangan, ikuti dengan tangan kanan Pak. Nabi selalu bersiwak, ikutin Pak, bersikat gigi atau bersiwak. Beda ya, bersiwak tetap, bersikat gigi tetap. Nabi selalu cinta sekali kepada orang miskin, ikuti Pak. Lihat gak kebanyakan orang yang mencintai orang kaya. Giliran kaya dideket-deketin. Giliran pejabat dideket-deketin. Giliran orang miskin dicuekin. Ini palsu Pak cinta kepada Nabi SAW. Bahkan kata Rasulullah, orang ini telah murtad sepertiga Pak. Man tawaddu'a li ghanihin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinuhu, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Fi'il madi, faqad dhahaba, sungguh telah hilang, telah pergi. Thulutsa dinuhu, sepertiga daripada agamanya. Mustahil orang yang cinta kepada Nabi selalu mendekat kepada penguasa. Mustahil. Mustahil orang yang cinta kepada Nabi tapi mendekatnya kepada orang kaya doang. Mustahil. Dia enggak mencinta Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi cintanya kepada orang miskin. Bukan Nabi sengaja dalam hidup kemiskinan, tapi Nabi memang memilih dan bukan miskin tapi bersahaja. Kenapa? Karena harta banyak tapi dibagikan kepada semua orang gitu loh Pak. Jangan lagi antum sekalian mengatakan Nabi kita miskin. Nabiku kaya tapi dihabiskan hartanya. Lagi sholat aja yang teringat itu adalah emas belum dibagi di lemari. Itu namanya orang kaya, emas belum dibagi-bagi. Jangan lagi katakan Nabi kita miskin. Nabi itu kaya, cuman dihabiskan hartanya. Jangan lagi katakan Nabi itu melarat. Nabi itu sempurna dengan segala macam kesempurnaan yang Allah berikan. Saya kira sudah masuk dalam waktu syuruk. Sudah? Bila mana ada yang ingin ditanyakan sampai pukul 6, insyaallah tafadhal saya persilahkan. Mudah-mudahan pertanyaannya menambah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang yang cinta Nabi berani ngatain kepada teman-temannya ini ahlul bid'ah. Mustahil. Mustahil orang yang cinta kepada Nabi mengatakan dirinya paling sunnah tapi menjelek-jelekan saudaranya. Mustahil. Bahkan kepada musuhnya, bahkan kepada orang yang hendak membunuh Nabi, Nabi pun berkasih sayang. Bahkan kepada orang yang mencela Nabi dan kafir, Nabi pun masih berkasih sayang. Sementara antum beberapa orang cuman berbeda soal kunut, berani maki-maki saudaranya. Sementara antum cuman beda tahlil, berani ngata-ngatain bid'ah kepada saudaranya. Itu yang dikatakan umat Rasulullah. Itu yang dikatakan cinta Nabi. Jauh Pak. Jauh Pak. Mudah-mudahan ini membuka wacana, membuka wawasan buat kita semua bahwa akhlakul karimah
adalah bukti cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol apabila ada yang mau ditanyakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pada jamaah barangkali ada yang ingin ditanyakan, terutama mungkin Ikhwan, silakan bisa langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa suruh? Yang ingin saya tanyakan salah satu ayat yang berkaitan tentang cinta Nabi SAW. Assalamualaikum wa ala alihi. Ayatnya yang dimana apabila engkau mencintai Allah, maka cintailah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tanda bukti cinta kepada Nabi adalah mengikuti yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Kita, saya, kadang mungkin semua sering lalai, bahkan sengaja melupakan apa yang diperintahkan. Kita dipanggil, namun kita seolah-olah tak merasa dipanggil, kan? Kita diingatkan, kadang suka kita tidak mau diingatkan juga. Ini yang membuat hati kita semakin keras tadi. Jadi sulit sekali untuk bergetar ketika hati ini mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya jauh diri ini bisa mendapatkan syafaat apabila hati kita sedikit sekali bahkan tidak merasakan getaran apabila disebut Allah dan Rasulullah SAW. Maka tips apakah, riyadhah apakah yang setiap hari bisa kita laksanakan agar setiap mendengar kata Allah dan Muhammad itu hati kita langsung bergetar, hati kita bergetar dengan orang yang kita cintai. Bagaimana Ustaz? Riyadhah harian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang baik sekali, pertanyaan terbaik, pertanyaan yang sangat baik dan paling indah. Bagaimana riyadhah, latihan, trenan, bagaimana itu supaya hati bergetar ketika nama Allah disebut, ketika nama Nabi Muhammad disebut, bagaimana itu caranya? Saudaraku, tidak lain tidak bukan adalah jadilah orang yang membela Rasulullah. Dan salawat jangan pernah putus gitu loh. Begitu selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jangan lupa itu zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, salawat hantam 100 gitu loh. Duduk khususkan untuk bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Doa, Allahumma habib ilayya habibaka sayyidina Muhammad. Ya Allah, cintakanlah habib ilayya habibaka sayyidina Muhammad. Percintakanlah kepadaku kekasihmu Nabi Muhammad. Doanya ada memang. Ya Allahumma habib ilayya habibaka sayyidina Muhammad. Doa yang tadi saya ucap itu dalam hadis yang ada dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Ketika Nabi SAW sedang duduk di antara para sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba Nabi menengok ke belakang dan memanggil seorang anak muda, "Ya gulam, ta'al, hai anak muda sini." Duduk di samping Nabi SAW. Ini anak muda, bukan malaikat. Sahabat tuh heran sekali, begitu pergi minta izin sama Rasulullah lalu pergi setelah selesai sholat. Ini Abu Bakar, sahabat senior, kecintaan Nabi, sampai tergeser kedudukannya. Umar bin Khattab, sahabat senior, kecintaan Nabi, mertua Nabi, sampai kegeser kedudukannya. Dengan anak muda ini, siapa anak muda ini? Maka Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau tahu, anak muda itu bersalawat kepadaku, salawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun. Dia bersalawat kepadaku 5 salawat setiap hari." Itu tadi saya baca.
Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalla alaihi wa salli ala Muhammad kama amartana bisalatu alaihi wa salli ala Muhammad kama yuhibbu ayyusalla alaihi wa salli ala Muhammad kama yanbaghi li salatu alaihi. Dia mengucapkan salawat itu kepadaku. Apa artinya? Allahumma ya Allah berikanlah salam kepada Nabi sebanyak orang yang bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalla alaih. Ya Allah kirimkan salawat kepada Nabi sebanyak orang yang tidak bersalawat kepadanya. Jadi orang itu berdoa dengan sangat cerdas. Dia minta seluruh manusia itu bersalawat kepada Nabi. Itu saking cintanya anak muda itu Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad kama amartana, sebagaimana kau perintahkan bisalatu alaih. Allahumma sholli ala Muhammad kama yuhibbu, sebagaimana yang kau cintai, kau sukai sebanyak-banyak itulah. Dan kama yang bagi, dan sebagaimana seharusnya kami bersalawat. Itu doanya. Antum tahu ketika antum mau latihan, mau riyadhah seperti apa? Datanglah sholat Jumat di awal waktu. Jangan bicara kepada orang, jangan berjalan dengan cepat-cepat, wudhu di rumah, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sebanyak kau suka, lalu kemudian mulailah bersalawat seperti itu. Itu kata Rasulullah, malaikat muqarrabin, malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah, malaikat yang terdekat dengan Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak angkat kepalanya sampai hari kiamat kalau perlu. Sebelum semua dosa-dosa orang yang berselawat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mintakan ampun kepada anak-anak, kepada anak muda, maaf. Yang seperti itu contohnya. Jadi bagaimana riyadhahnya? Salawat lah pagi, siang, sore, malam. Lagi bengong zikir, setelah istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Lagi nonton TV Pak, istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Lagi baca Quran, istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Bisa Pak, demi Allah bisa. Saya bersaksi demi Allah bisa. Kenapa? Bisa aja. Baca Quran hati terus nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca terus. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kebet korannya atau majalahnya kebet, plek, belah sini langsung. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil baca udah. Selesai kebet lagi, astagfirullahaladzim. Bisa begitu. Itu riyadhahnya. Mudah-mudahan menjawab kita semua. Sudah jam 6:05, kiranya waktu syuruk sudah masuk. Demi untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, mari. Rasulullah mengatakan orang yang sholat syuruk sambil menunggu tapinya, bukan pulang dulu, kalau pulang batal. Duduk sampai menunggu masuk waktu syuruk dan dia sholat, maka baginya pahala umroh haji sempurna, sempurna, sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallah bihamdi, subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.